Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat para mahasiswa sekalian dan para pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Suher dalam mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Geografi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi ilmu, dalil, pengetahuan, kebenaran, dan penelitian itu sendiri. Jadi pada kesempatan yang ketiga ini, maka kita akan membahas terkait dengan apa yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus, sehingga betul-betul hasil yang diharapkan itu nanti akan menghasilkan sebuah kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, menurut definisinya, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Ini menurut Altmark. Jadi yang dimaksud dalam menerapkan prinsip-prinsip logis adalah ya artinya dalam metode ilmiah ya harus rasional, ya harus rasional. Jadi setiap penemuan atau pengesahan atau klarifikasi dan penjelasan tentang sebuah kebenaran itu harus rasional. Jadi bukan berdasarkan daripada intuisi atau dari sebuah prasangka-prasangka. Jadi harus logis, ya. Nah, kemudian Ostel ya tahun 1975 itu juga berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Jadi metode ilmiah itu diharapkan mampu untuk menginterrelasikan antara dua substansi yang berbeda sehingga menjadi satu teori atau sebuah kebenaran yang memang kebenaran itu didapatkan dari cara kerja metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sendiri ada beberapa kriteria. Ya, jadi pertama kita bahas dulu tentang kriteria. Nah, kriterianya itu ada 6, ya. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi di sini kita hanya menyampaikan poin-poin penting saja. Yang pertama adalah kriteria metode ilmiah harus berdasarkan fakta. Jadi fakta itu menjadi asumsi utama, ya, asumsi utama. Jadi bukan berdasarkan daripada hayalan gitu, ya. Kemudian yang kedua, metode ilmiah harus bebas dari prasangka. Jadi bukan intuisi gitu, ya. Jadi harus betul-betul clear, ya, dari prasangka-prasangka, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Jadi ada analisis sebab akibat mengapa sebuah kejadian atau fenomena itu terjadi. Kemudian bagaimana formulasi penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian yang keempat adalah menggunakan hipotesis. Hipotesis ini adalah tentunya jawaban sementara, ya, yang akan diuji kebenarannya itu melalui uji statistik. Nah, kemudian yang kelima adalah menggunakan ukuran yang objektif. Jadi ukurannya itu harus betul-betul objektif. Jadi bukan subjektif. Jadi melihat sesuatu itu memang dari sudut pandang yang jauh daripada unsur-unsur subjektif. Nah, kemudian yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Jadi ada ukuran yang jelas, misalkan kilometer, ton, ya. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini adalah salah satu langkah-langkah garis besar, ya, terkait dengan langkah-langkah metode ilmiah. Ya, nanti juga akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah memilih dan mendefinisikan masalah. Ya, jadi masalah itu harus dipilih,
ya, dipilih dan dipilah kira-kira masalah mana yang akan diangkat. Kemudian ada survei terhadap data yang tersedia. Kemudian yang ketiga, memformulasikan hipotesis, artinya harus merumuskan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Di sini termasuk instrumen, ya, uji statistiknya, yaitu harus dipersiapkan. Nah, kemudian yang kelima, mengumpulkan data primer. Nah, data primer ini adalah data utama yang dijadikan sebagai bahan analisis untuk sebuah penelitian. Yang keenam, mengolah analisis serta membuat interpretasi. Jadi kita harus menganalisis, kita bisa menginterpretasikan angka itu dalam bentuk deskripsi secara kualitatif. Harus dibuat narasi gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah membuat generalisasi atau kesimpulan. Ya. Nah, yang terakhir adalah membuat laporan. Ini langkah-langkah metode ilmiah. Nah, jadi kita akan bahas yang bagian B, yaitu terkait dengan kriteria metode ilmiah tadi. Nah, jadi kalau tadi sudah disebutkan bahwa kriteria metode ilmiah itu harus berdasarkan fakta, ya artinya keterangan-keterangan yang diperoleh dalam penelitian dan yang akan dianalisis haruslah berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Jadi bukan hayalan. Jadi tidak boleh dalam sebuah riset itu fakta yang diambil itu karena hayalan atau karena hanya berdasarkan daripada intuisi saja. Jadi harus benar-benar real dan benar-benar data itu betul-betul valid ya, kalau bahasa statistiknya ya, atau bahasa kerennya lah gitu ya. Nah, tapi intinya faktanya harus nyata. Jadi bukan hayalan, bukan dalam sebuah imajinasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bebas dari prasangka. Nah, tentunya kalau bebas dari prasangka artinya fakta yang digunakan haruslah dengan alasan dan bukti lengkap serta pembuktiannya objektif gitu. Jadi bukan karena perasaan atau feel gitu ya, atau karena rasa ya, sehingga mengaburkan esensi daripada fakta yang sebenarnya. Nah, ini sangat penting kriteria ini harus betul-betul harus ada dalam setiap peneliti gitu ya. Jadi peneliti itu harus mempunyai sikap bebas dari prasangka dalam menemukan atau misalkan mengambil data atau fakta tadi yang ada di lapangan, dan tentunya harus dilengkapi dengan dokumen pembuktian objektif yang mungkin suatu saat nanti setelah mungkin pelaporan mungkin akan diuji oleh pihak yang lain. Maka ini harus betul-betul bebas dari prasangka. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan prinsip-prinsip analisis. Jadi ada sebab akibat ya, serta pemecahan masalah dalam dalam menggunakan analisis yang logis. Jadi analisisnya harus logis. Baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, pada dasarnya ya harus punya dasar analisis yang logis, yang masuk akal dan rasional. Jadi tidak boleh misalkan hanya berdasarkan karena subjektivitas ya, hanya karena misalkan ini ada kemirip-miripan begitu ya, tidak boleh. Jadi harus berdasarkan daripada analisis yang logis. Jadi setiap pemecahan masalahnya harus dengan analisis yang logis. Nah, ini berlaku untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara yang memang harus diuji kebenarannya. Nah, jadi hipotesis ini pada dasarnya ya, kalau di penelitian kuantitatif itu kita lebih cenderung ada namanya hipotesis alternatif, ada hipotesis nol. Ya, jadi itu yang diuji dengan uji statistik. Nah, jadi kenapa harus ada hipotesis? Karena hipotesis ini menjadi panduan untuk menuntun jalan pikiran peneliti untuk mencapai tujuan dan hasil yang dicapai dalam sebuah penelitian. Jadi kalau tidak ada hipotesis ya arah penelitian itu tidak jelas gitu. Kenapa? Apa yang ingin dicapai, target tujuannya itu tidak tidak tergambar. Nah, tidak tergambar dengan jelas, sehingga ini akan berakibat fatal kalau penelitian tersebut, khususnya di penelitian kuantitatif ini, tidak ada hipotesis atau asumsi
dengan landasan-landasan teori yang kuat. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian yang kelima adalah menggunakan ukuran yang objektif. Ya. Harus objektif ya. Jadi tidak boleh gitu sembarangan gitu ya. Kerja penelitian dan analisis harus dinyatakan ukuran-ukuran yang objektif. Jadi yang objektif ini artinya betul-betul ya analisisnya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin ya dengan pendekatan statistik, kalau yang kualitatif mungkin dengan pendekatan-pendekatan deskriptif yang tentunya didukung dengan teori-teori atau dalil-dalil yang memang menguatkan. Sehingga betul-betul deskripsi yang disusun itu memang punya standar yang jelas. Kemudian yang keenam adalah menggunakan teknik kuantifikasi. Jadi ada ukuran ya, ada ukuran besaran gitu ya, ada kilometer, ada kubik, ada ton gitu ya. Nah, ini adalah ukuran-ukuran secara kuantitatif yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, jadi ada kuantifikasi gitu ya. Kalau kita bicara tentang misalkan berapa luasan sebuah area atau wilayah, berarti kita menggunakan kilometer persegi gitu ya. Kalau kita menggunakan berat, berarti kita menggunakan ton gitu ya. Ya, nah ini harus dikecualikan untuk atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Jadi tidak boleh juga kita membuat sebuah metode ilmiah lalu kita seluas-luasnya, kan nggak bisa ya. Seluas-luasnya itu kan tidak kuantifikasi ya. Harusnya seluasnya itu berapa kilometer persegi. Ya begitu ya. Jadi tidak boleh seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi ini yang menjadi 6 poin dalam kriteria metode ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian adalah langkah atau step dalam metode ilmiah. Ya, jadi menurut Schlatter 1926 itu ada 15 langkah ya dalam metode ilmiah. Ya, jadi lumayan banyak ya, 15 langkah. Jadi ya harus runtut, dan kalau kita lihat dari ulasan-ulasan beberapa buku ya yang dari referensi-referensi yang kita baca, mungkin ya tentunya ada yang lebih spesifik ya. Mungkin hanya ada 8 atau 7. Nanti mungkin di akhir akan akan lebih spesifik lagi. Nah, ini kita mulai saja dulu dari pendapatnya Schlatter 1926 yang dimana memberikan 15 langkah atau step dalam penelitian dengan metode ilmiah. Yang pertama, itu harus pemilihan bidang atau topik atau judul penelitian. Jadi bidang topik ini sangat menentukan, dan ini tergantung daripada latar belakang si peneliti. Jadi jangan sampai latar belakang bidang pendidikan begitu ya, peneliti yang bukan keahliannya gitu. Nah, ini akan menjadi penghambat, akan mengalami kesulitan dalam tahapan penelitiannya, dalam tahapan risetnya, karena tidak mempunyai background yang relevan dengan topik. Nah, walaupun siapa saja boleh meneliti gitu, tapi tentunya kita harus menyesuaikan dengan latar belakang kita. Kita mampu nggak menyelesaikan penelitian yang mungkin bukan di bidangnya kita gitu ya. Tapi ini kembali kepada si peneliti. Tapi harusnya ada pemilihan bidang atau topik judul yang relevan dengan latar belakang. Kemudian yang kedua adalah mengadakan survei lapangan untuk melihat permasalahan yang ada atau yang ingin dipecahkan. Jadi kalau kita ingin melihat masalah ya sebetulnya ya memang harus turun ke lapangan ya, harus observasi gitu. Untuk melihat kondisinya seperti apa sih di lapangan gitu ya. Nah, ini penting agar betul-betul permasalahan yang akan diangkat atau yang akan kita pilih itu memang ketika kita melakukan riset, hasilnya itu nanti akan bermanfaat bagi masyarakat. Artinya bisa punya nilai jual atau ya minimal aplikatif lah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ini perlu, jadi survei lapangan perlu. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang ketiga adalah membangun sebuah bibliografi. Nah, ini adalah
bagian catatan-catatan ya, artinya tentang perjalanan yang memang harus dibangun ya. Kemudian yang keempat adalah memformulasikan dan mendefinisikan masalah. Jadi masalah yang tadi sudah kita dapatkan di lapangan dari observasi atau misalkan dari telaah atau kajian pustaka, yaitu harus didefinisikan, harus diformulasikan. Nah, seperti apa memformulasikan masalah misalkan? Ya. Misalkan ada permasalahan tentang apakah terdapat pengaruh kemampuan mengajar guru dengan motivasi belajar siswa gitu. Ini kan masalah gitu ya. Artinya kita observasi gitu, dan itu diformulasikan. Ya, apakah terdapat pengaruh gitu ya. Nah, jadi kita ingin melihat sejauh apa sih pengaruh kemampuan mengajar guru dengan motivasi belajar siswa. Nah, ini harus diformulasikan dengan baik sehingga betul-betul nanti akan menjadi mengantarkan kita merumuskan tujuan penelitian juga akan jelas. Dan nanti hipotesisnya juga akan jelas kalau misalkan permasalahan yang diangkat juga jelas. Kemudian yang kelima adalah membeda-bedakan dan membuat outline dari unsur-unsur permasalahan. Jadi harus dipilah-pilah. Mana yang menjadi masalah umum, ada yang submasalah, aspek-aspek, indikator. Nah, ini harus dibuat dan agar unsur permasalahan yang kita akan teliti itu menjadi lebih fokus, lebih detail, sehingga nanti penyelesaiannya lebih tepat, artinya, dan keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kemudian yang keenam adalah mengklasifikasikan unsur-unsur dalam masalah menurut hubungannya dengan data atau bukti, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi ini menyangkut dengan variabel antara berbagai hubungan antara setiap permasalahan dalam sebuah penelitian. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan ini, tentunya akan ada variabel X dan variabel Y. Artinya ada sebab akibat. Artinya ini yang harus harus diklasifikasikan. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan data atau bukti mana yang dikehendaki sebagai pokok-pokok dasar dalam masalah. Jadi data atau bukti yang akan kita pilih yang paling relevan itu yang akan kita gunakan. Jadi biasanya kalau dalam penelitian kualitatif itu ada istilahnya itu adalah pemilahan data gitu ya. Jadi data itu dipilah, kemudian mana data yang paling mendukung dan mana yang tidak yang mendukung nanti dijadikan sebagai data utama. Nah, kemudian yang kedelapan, menentukan apakah data atau bukti yang diperlukan tersedia atau tidak. Nah, ini kita harus melihat juga. Nah, kira-kira data yang akan mendukung analisis yang dalam menentukan kajian kita ini apakah ada atau tidak gitu. Nah, ini harus mampu peneliti itu melihat atau memprediksi. Jangan sampai data-data yang diperlukan itu ternyata tidak tersedia. Ya. Nah, ini akan berdampak kepada nanti adalah terkait dengan analisis datanya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah menguji untuk diketahui apakah masalah dapat dipecahkan atau tidak. Nah, ini kan Nah, seperti kita membuat hipotesis gitu ya. Jadi dipecahkan atau bisa atau tidak gitu. Ya, kan tidak semua permasalahan penelitian itu selalu hipotesis alternatif yang diterima. Bisa saja HO-nya yang diterima. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ke-11, mengatur data secara sistematis untuk dianalisis. Jadi data itu dirapikan, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga nanti ketika kita akan membuat analisis baik itu secara statistik maupun secara deskriptif itu mudah gitu. Ini harus dilakukan.
Kemudian kalau sudah dianalisis, ya tentunya yang ke-12 adalah membuat interpretasi daripada data. Nah, interpretasi ini kembali kepada kemampuan dalam mendeskripsikan dari sang peneliti. Maka kita sebagai peneliti ya memang harus lebih banyak membaca, kemudian melihat beberapa referensi yang mungkin ini mendukung untuk kita membuat sebuah deskripsi atau interpretasi daripada hasil analisis yang sudah kita buat. Kemudian yang ke-13 adalah mengatur data untuk presentasi dan penampilan. Jadi ini juga penting ya, mahasiswa sekalian, karena sebaik apapun hasil analisis, tapi kalau kita tidak mempresentasikan dalam bentuk visual yang bagus, maka responden atau pengguna atau pembaca gitu ya, itu tidak akan menikmati atau tidak akan bisa melihat esensi atau inti daripada apa yang menjadi temuan kita dalam sebuah penelitian. Jadi ini penting untuk presentasi dan penampilan atau performance dalam menampilkan hasil riset kita atau hasil penelitian kita. Nah, jadi maksimalkan itu sehingga betul-betul hasil penelitian kita itu nanti bisa dipahami dan dimengerti oleh audiens kita. Kemudian yang ke-14 adalah menggunakan sitasi, referensi, dan footnote. Nah ini, jadi kita menggunakan sitasi, kemudian referensi, artinya dengan aturan-aturan dan standar ya. Kemudian catatan kaki itu penting agar audiens atau pembaca itu bisa melihat sumber yang kita gunakan apa sih gitu. Sehingga tidak ada keraguan terkait dengan hasil penelitian kita. Dan yang ke-15 adalah menulis laporan penelitian. Nah, tentunya menulis laporan penelitian ini sangat dibutuhkan sebuah keterampilan. Nah, jadi butuh proses. Ya, disitulah hari ini kita belajar ya bagaimana kita nanti akan menyusun sebuah laporan yang betul-betul memang bisa menjadi sebuah karya ilmiah yang membuat kita menjadi terasa seperti orang akademisi gitu ya. Jadi eksistensi akademisi itu bisa melahirkan karya-karya ilmiah yang berkualitas. Nah, harapannya adalah ketika nanti para mahasiswa di tingkat akhir ya tentunya juga akan melahirkan karya ilmiah yaitu skripsi. Maka sekarang kita pupuk bagaimana kita memulai dalam mendesain atau misalkan dalam membuat outline ya, sehingga apa yang kita inginkan sebagai karya kita nanti sebagai kado untuk meraih gelar sarjana pendidikan itu betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah atau metode ilmiah. Nah, jadi dari sekian banyak langkah-langkah penelitian itu, nah secara umum ternyata ada yang lebih mengkerucut ya, lebih spesifikasi dan lebih sederhana dan lebih operasional gitu ya. Artinya merangkum dari sekian banyak teori, maka Muhammad Nazir ini tahun 83 itu mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode ilmiah sekurang-kurangnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Hanya 8 langkah gitu kalau Nazir ini menyimpulkan dari beberapa referensi yang ada di tulisan beliau ya. Yang pertama gitu, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Jadi kita merumuskan masalah dulu gitu. Nah, upayakan kita harus menemukan masalah gitu. Tadi kita sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa masalah itu bisa kita dapatkan melalui observasi lapangan. Ya, bisa melalui telaah pustaka gitu ya, atau melalui media massa gitu. Televisi ya, banyak ya. Jadi
masalah itu bisa kita temukan di mana saja gitu. Dan pasti akan ada gitu di setiap aspek atau lini kehidupan kita. Nah, dan ini harus bisa didefinisikan. Jadi rumusan masalah juga harus jelas. Kemudian kalau sudah masalahnya sudah ada, sudah kita rumuskan, misalkan bagaimanakah pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa misalkan. Maka kita harus mengadakan studi kepustakaan. Jadi kita harus mencari teori, mencari referensi terkait dengan apa? Ya, terkait dengan masalah yang akan kita angkat tadi. Jadi kalau tadi kita bicara tentang keterampilan mengajar guru, artinya kita mencari buku-buku tentang pedagogi, tentang keterampilan mengajar, tentang keterampilan profesional. Nah, di situ kita akan menemukan teori-teori yang yang menguatkan terkait dengan keterampilan mengajar. Nah, selain teori keterampilan mengajar juga harus ada keterampilan teori atau referensi yang juga tentang motivasi belajar. Nah, ini kan banyak ya, teori motivasi belajar ini banyak. Nah, kita harus lakukan kajian studi kepustakaan. Karena mana mungkin kita akan bisa menyelesaikan masalah, kita akan membuat hipotesis, kemudian untuk menganalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Kalau dia kuantitatif berarti dengan uji statistik, kalau dia kualitatif berarti dengan deskriptif, ya tanpa ada teori sangat tidak mungkin. Nah, ini harus ya. Jadi kajian pustaka ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat membantu. Jadi seperti di pertemuan yang kedua ya, yang terdahulu disampaikan bahwa teori itu adalah bagian untuk memperkuat atau menemukan teori-teori baru. Nah ini, di samping itu juga penelitian adalah untuk salah satu tujuannya adalah melahirkan teori-teori baru atau pengembangan dari teori sebelumnya. Nah, jadi ini penting. Kemudian yang ketiga adalah memformulasikan hipotesis. Nah, hipotesis ini lebih punya kecenderungan untuk penelitian-penelitian kuantitatif. Ya, seperti penelitian eksperimen, kemudian komparasi, kemudian studi hubungan. Nah, ini menggunakan hipotesis. Nah, contohnya misalkan hipotesis untuk studi hubungan. Hipotesis A-nya misalkan alternatif adalah terdapat hubungan antara kompetensi keterampilan mengajar guru dengan hasil belajar siswa misalkan. Kalau nol ya berarti tidak terdapat hubungan. Itu hipotesis ya, hipotesis. Jadi akan kita bahas nanti pada saat pertemuan selanjutnya. Ketika kita materi tentang hipotesis, variabel, dan tujuan penelitian. Nah, kemudian yang kelima adalah mengumpulkan data. Ya, jadi langkah-langkah metode ilmiah ini adalah yang kelima adalah mengumpulkan data menurut Nasir. Ya, jadi data ini penting. Nah, karena ini mendukung daripada hasil penelitian kita. Jadi sebelum ada sebuah kesimpulan, ya tentunya ada data dulu ya. Data dulu baru bisa dianalisis. Nah, bagaimana kita mengumpulkan data? Ya, tentunya dengan beberapa teknik ya. Teknik mengumpulkan data itu ada yang dengan teknik komunikasi langsung, artinya dengan wawancara, gitu ya. Kemudian ada komunikasi tidak langsung, misalkan dengan angket. Ada juga dengan observasi langsung, dengan melihat pengamatan langsung di lapangan, gitu ya. Jadi peneliti atau bersama tim itu turun ke lapangan untuk mengamati, mensurvei, benar nggak terjadi proses pembelajaran atau kejadian apa yang ada terjadi. Kemudian yang lain-lain bisa dengan angket, bisa dengan studi dokumenter. Jadi banyak ya data-data. Jadi data ini ada data primer dan ada data sekunder. Nah, data primer itu ya data yang memang langsung didapat oleh peneliti sebagai data utama. Nah, data sekunder itu data pendukung. Ini juga penting juga ya. Jadi bagaimana data sekunder ini bisa mendukung kelengkapan atau
memperjelas, memperinci, kemudian melengkapi data-data primer yang didapatkan langsung oleh peneliti. Yang keenam adalah setelah data dikumpulkan, ya tentunya adalah menyusun dan menganalisis dan memberikan interpretasi. Jadi data itu diolah, ya tadi diurutkan terlebih dahulu ya, kemudian kalau penelitian kuantitatif, ya ada kaidah-kaidah tambahan, misalkan ada datanya apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini juga harus diuji dengan statistik. Tapi kalau data kualitatif mungkin hanya perlu untuk dipilah dan dipilih mana data yang akan digunakan, mana yang tidak, dan dianalisis. Nah, ini tergantung daripada pendekatan dan penelitian yang digunakan. Ya. Yang tidak kalah penting adalah memberikan interpretasi. Jadi tidak hanya menganalisis data saja, tapi juga harus ada interpretasi. Setiap angka, hasil perhitungan harus ada interpretasi. Sehingga audiens atau pembaca itu mengerti tentang apa yang menjadi hasil daripada penelitian kita. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa mengaplikasikan temuan kita karena ada interpretasi tadi. Ya. Dan deskripsi tentunya ya harusnya ditambah dengan deskripsi atau naratif yang kuat, yang sesuai dengan landasan teori yang ada. Nah, kemudian yang ketujuh adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini penting untuk menjawab daripada masalah yang sudah dirumuskan di awal. Nah, kesimpulan ini biasanya ada kesimpulan umum, ada kesimpulan khusus. Ini tergantung daripada rumusan masalahnya. Ya, ini sudah sampai kepada bagian akhir kalau kita ingin menghasilkan sebuah karya ilmiah. Nah, yang terakhir membuat laporan ilmiah. Jadi laporan ilmiah kalau misalkan di S1 itu berarti yang laporan ilmiah atau karya ilmiah yang fundamental kemudian menjadi sebuah syarat untuk menjadi sarjana ya adalah skripsi. Nah, begitu juga dengan mahasiswa yang ada di IKPGR Pontianak, skripsi itu sekarang menjadi salah satu yang masih menjadi wajib gitu ya. Nah, ini untuk menyusun skripsi ya harus belajar dari sekarang. Kalau misalkan yang tidak jelas atau yang tidak mengerti, artinya ditanyakan gitu ya. Atau belajar secara otodidak atau dengan melihat buku-buku panduan atau pedoman penulisan karya ilmiah di IKPGR Pontianak. Nah, jadi itu 8 langkah-langkah metode ilmiah yang dikemukakan oleh Najir berdasarkan daripada kesimpulan atau pengkerucutan atau mengkristalisasikan dari beberapa referensi yang yang ada sebelumnya. Jadi ini jadi cukup panjang ya. Kemudian yang terakhir ya, slide terakhir ini terkait dengan grand teori penelitian ilmu sosial dan ilmu sosial. Jadi seperti di awal tadi ya, jadi kita banyak membahas yang terkait dengan kriteria metode ilmiah, ya kemudian langkah-langkah metode ilmiah gitu ya. Tapi secara grand teori, secara umum gitu ya, penelitian sosial dan ilmu sosial itu ada dalam bagian berikut. Jadi mulai dari dari teori ya, berangkat daripada teori. Nah, jadi teori ini penting ya. Atau kita di awal tadi kita katakan sebagai kajian kepustakaan atau referensi gitu ya. Nah, ini karena teori ini juga akan menghasilkan, akan membantu mengarahkan bagaimana kita merumuskan sebuah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini biasanya ada masalah umum dan ada masalah khusus atau ada yang menyebutnya sub masalah. Nah, ini tergantung. Nah,
Setelah kita merumuskan masalah, maka kita harus merumuskan tujuan. Nah, tujuan ini ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tapi tidak mesti harus ada 3 tujuan. Boleh 2, boleh 4, bahkan boleh 5 gitu ya. Tergantung daripada penelitinya atau luasan daripada ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Nah, tujuan ini mengacu kepada kerangka teoritis. Kembali lagi kepada konsepnya. Jadi konsepnya itu seperti apa yang kita ingin kembangkan dalam sebuah penelitian kita. Nah, maka saya katakan bahwa teori ini penting. Dan penelitian tanpa teori ya hampir-hampir mustahil gitu ya. Nah, karena teori ini adalah bagian daripada fundamental untuk untuk menyusun yang namanya argumentasi atau asumsi atau jawaban sementara daripada sebuah penelitian yang kita kenal dengan hipotesis. Di bagian ini hipotesis ada di bawah 1, 2, 3. Ya tidak mesti 3 juga, tergantung lagi. Nah, kalau hipotesis tujuannya misalkan hanya 2, ya kenapa hipotesis harus 3 gitu ya? Minimal hipotesis sama dengan tujuan. Nah, jadi hipotesis di sini ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis statistik. Nah, yang diuji secara statistik disebut dengan hipotesis statistik. Nah, jadi hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya, dan ini dilandaskan kepada kerangka teori dari permasalahan yang diangkat. Jadi teori yang diambil harus relevan dengan permasalahan dalam sebuah penelitian. Ketika hipotesis sudah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, data ini ada data primer, ada data sekunder gitu ya. Ada data dalam bentuk kuantitatif, ada data kualitatif. Hasil belajar itulah data kuantitatif. Angket itulah data kuantitatif. Wawancara adalah data kualitatif, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kemudian adalah analisis data. Analisis data ini ya tergantung kita menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya kita akan memilih menggunakan uji statistik parametrik atau non parametrik, tergantung data yang digunakan. Berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, kalau untuk analisis data kualitatif ya mungkin cukup dengan triangulasi, artinya dengan mendeskripsikan. Nah, kemudian kalau sudah dianalisis data berarti kita melakukan penafsiran data, melakukan interpretasi. Nah, kemudian kita melakukan pengelompokan, kemudian kita menarik kesimpulan. Jadi sebetulnya penelitian itu tidaklah sulit ya, selama kita ingin belajar. Karena tanpa belajar, tanpa ada keinginan ingin tahu, artinya kita tidak berproses. Maka mahasiswa sekalian, mari kita budayakan literasi membaca, literasi teknologi ya, sehingga betul-betul kita menjadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati adalah orang yang belajar karena kebutuhan, bukan karena sebuah kewajiban. Mulai dari kita untuk mengubah diri kita, maka kita bisa mengubah orang lain. Kita mengubah diri kita, maka sudut pandang orang lain terhadap kita pun akan berubah. Jadi segala sesuatunya tergantung daripada diri kita. Apakah kita mau mengubahnya atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sukses untuk kita semua. Kita ketemu di segmen yang berikutnya terkait dengan metode penelitian. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.